warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bi taqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, kita masih bertemu kembali. Bulan ini bulan Syawal, masuk yang tanggal 24. Mudah-mudahan kita yang sudah puasa sunnah Syawalnya, yang belum cepat dikejar, ini ada waktu berapa hari lagi, karena ya ini kesempatan pulang baik. Salat serta salam terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang kita tunggu syafaatnya nanti di akhir zaman. Jemaah salat maghrib isya yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya atau kita akan membahas tentang asaru min ibadah, hasil buahnya dari ibadah. Ada istilah setiap ibadah yang baik pasti punya hasil. Setiap ibadah yang baik ibarat pohon pasti punya buah. Kalau pohon itu rindang, daunnya rindang, batangnya bagus, rantingnya bagus, berbunga dan berbuah, itu tanda hasil. Tapi tidak semua pohon yang rindang, rantingnya bagus, batangnya bagus, rantingnya bagus, anak rantingnya bagus, berbuah. Nah, maka kita kembali pertanyakan pada diri kita, mumpung masih awal, masih bulan-bulan awal, kita ngebuka apa sih asal dari Ramadan kita yang kemarin. Dalam Al-Baqarah 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita perhatikan ujungnya, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelummu, mudah-mudahan kau menjadi takwa, atau supaya kau menjadi takwa. Ada ujung ayatnya lafaz la'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa la'ala itu maknanya bisa dua, bisa taroji, bisa tamani. Taroji itu mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi. Kalau tamani mengharapkan sesuatu yang tidak bisa terjadi. Itu tergantung bagaimana kalimat di depan dan di belakangnya. Tapi yang di sini Allah mengharapkan mudah-mudahan, berarti taroji, mengharapkan yang bisa terjadi. Jadi seakan-akan Allah berkata, orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa seperti orang-orang sebelummu agar kamu menjadi takwa, tapi maknanya mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Jadi dari orang yang beriman dan berpuasa, ada yang hasil dari puasa itu takwa, ada yang tidak hasil. Berarti kenapa kalau kita tanya, kenapa habis Ramadan masjid ini sepi lagi? Kalau di sini enggak, di tempat saya juga enggak beda. Subuhnya penuh, tapi begitu takbiran besok udah sepi lagi. Padahal itulah nilai-nilai ibadah itu dilihat sudahnya. Orang rajin sholat, nggak dilihat lagi sholatnya, tapi hasil sudah pulang daripada sholatnya itu yang kita lihat. Seperti begini, anak
mondok. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 12 tahun. Yang dilihat itu bukan mondoknya, tapi nanti lihat perkembangannya pulang ke rumahnya. Ada nggak perubahan sama dia? Oh, sehari rajin, 2 hari rajin, 3 hari main lagi sama teman. 5 hari udah nggak sholat lagi. Itu tandanya selama ini ibadah pendidikan pondoknya belum masuk. Nah, jamaah yang saya hormati, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi yang kita perhatikan buah-buah dari ibadah puasa, shaum itu adalah takwa. Sampai enggak takwa ini hidup dalam diri kita, kalau hidup berarti ibadah kita baik, puasa kita baik, puasa kita bagus, tarawihnya bagus, tilawatil Quran bagus, tarbiyah dalam bulan Ramadan yang sebulan yang lalu bagus. Tapi kalau kita balik lagi, berarti cepat-cepat pertanyakan. Nah, seorang ulama mengatakan takwa itu adalah konsekuensi logis yang timbul dari iman. Jadi dia lahir sendiri. Takwa itu lahir sendiri dari iman yang dibangun oleh muraqabah dengan dibangunnya iman, tapi dibangun dengan ibadah kepada Allah. Kemudian dibarengi rasa takut kepada Allah dan rasa pengharapan. Jadi takwa itu dalam bahasa mudanya intisaru amrillah wa jinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, bukan kita ingin masuk surga, dan menjauhi larangan Allah, bukan kita takut masuk neraka. Tapi takwa itu kehati-hatian kita. Kita berpikir, kenapa bulan Ramadan ini orang balik lagi? Berarti takwanya belum bagus. Berarti takwa itu belum bagus, kan? Berarti konsekuensi imannya yang belum bagus. Oh, imannya bagus, berarti muraqabahnya yang belum bagus. Mendekatkan diri kepada Allah yang belum bagus. Muraqabahnya bagus, oh punya rasa khaufnya belum bagus. Dan rasa roja. Jadi itu Pak. Jadi takwa itu punya perasaan khawatir. Pernah kata Rasulullah dalam satu hadis yang pernah kita bahas ini. Ada hadis Arba'in nomor 4. Kata Rasulullah, ini masih menjadi ketakutan kita. Ada seorang yang beramal soleh. Seakan-akan ada seorang hamba yang beramal ahli surga. Seakan-akan dia dengan surga itu tinggal dekat lagi satu hasta. Tapi dia melakukan pekerjaan air neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi itu harus ada Pak buat kita. Kita ibadah udah benar-benar, tapi takut jangan-jangan kita kepleset. Kita kepleset, pas. Itu penutup mulut kita. Jadi orang takwa itu orang yang hati-hati. Pernah suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kamu tahu gak takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ya Umar, pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang licin dan kanan kirinya penuh dengan duri? Pernah. Dan apa yang kau lakukan? Kata Umar, aku akan hati-hati melangkahnya. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu punya hati-hati dalam melangkah dalam kehidupan. Kita puasa nih udah 1 bulan. Begitu masuk awal jangan merasa benar-benar. Urusan hidup kita itu bukan pada awal, tapi sampai nyawa ini dipanggil kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi masalah kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, kamu tahu gak orang yang rugi? Arti takwa itu punya kehati-hatian. Kamu tahu gak mal muflis, kata Rasulullah ketika satu saat bersama sahabatnya. Kamu tahu gak orang yang rugi? Sahabat menjawab, al-muflis indana man lahu dinar wala mata'an. Kata sahabat menjawab dengan cepat, rugi menurut kami
Orang yang di dunia nggak punya harta, orang yang nggak punya duit. Kemudian Rasul menjawab, lah, bukan al-muflisiyah mayyati yaumil qiyamati bisolati wa shaumi wa zakati wa sairi amal soleh. Apa kata Rasulullah? Bukan orang yang rugi, yaitu orang yang di hari yang kiamat sudah membawa amal sholat, sudah membawa amal zakat, sudah membawa amal puasa dan semua amal baik. Orang diterima, Pak. Diterima sholat aja itu sudah super luar biasa. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan sholat kita itu bagi 5. Atau Imam Ghazali yang sering kita ceritakan, sholat kita tiga kelas. Ada yang fasidah, ada yang sahihah, ada yang makbulah. Ini kelasnya makbulah, sudah diterima. Karena yang kalau makbulah itu sholat itu akan sampai di hari kiamat menemani kita. Kata Rasulullah, orang ini sudah bawa amal sholat, artinya sholatnya sudah sah, sudah makbulah. Kita mau masuk ke makbulah aja susahnya luar biasa. Nih kita sholat, belum tentu sholat kita itu sah, tergantung gimana rukunnya, gimana syaratnya. Kemudian rukun syaratnya kita belajar, takdir Allah kita belajar, bacaannya belajar, rukun syaratnya belajar, tumaninanya belajar, tapi hati kita belum hadir. Itu juga baru sekedar saja, udah sholatnya bagus, rukunnya bagus, syaratnya bagus, hati kita belum hadir, itu jangan baru sah, belum makbulah. Bayang kedang yang kelas 3 itu makbulah, itu sudah sholatnya bagus, hatinya hadir, yang dia makan itu barang halal, yang dia pakai barang halal, yang dia pakai sholat juga barang halal. Orang ini kata Rasulullah sudah membawa amal sholat, artinya sholat sudah super baik, sudah pakai ilmu, membawa amal zakat, membawa amal puasa, sudah diterima amal. Apa kata Rasul? Qad satama hada wa qaddafa hada wa kalamal hada. Tapi di dunia dulu dia pernah marah-marah sama orang, pernah nuduh orang, pernah makan harta orang lain. Kemudian kata Rasulullah, ya'ti wa ya'ti hasanatun ila sanati, maka diberikan kebaikan orang yang sudah bawa amal sholat tadi kepada orang yang pernah dia dolimi. Kita sholat bagus, mungkin mata kita pernah nyakitin orang, mungkin mulut kita penyakit orang, belum sempat minta maaf, atau kita makan harta orang lain, kita nggak cepat minta halal, nanti kebaikan kita yang sudah sholat segala itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kata Rasulullah, seandainya yang dizalimi masih banyak dan amal dia sudah habis, maka orang-orang yang dosa-dosa orang yang dizalimi itu dilemparkan kepada dia dan dia masuk ke dalam api neraka. Artinya apa? Kita sudah sholat, hati-hati. Hablum minan nas, jaga. Hablum minallah sudah kita jaga, hablum minannas juga kita jaga. Bisa jadi banyak pencuri amal kita, belum yang dari dalam ria, sum'ah, rasa sombong, ghil, kemudian latifah itu gini, dia sombong enggak? Cuma ngelihat orang lain kayak gimana gitu, nggak nyaman dengan orang lain, itu sudah penyakit. Karena kan bisa hadir itu. Dan Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat ada orang-orang yang rugi, orang yang membawa amal salat, amal zakat dan amal-amal yang lain, tapi di dunia pernah marah sama orang. Tapi dunia pernah duduk orang lain, tapi dunia dulu pernah makan harta orang lain, belum dia minta halalnya, maka di akhirat nanti semua kebaikannya dia diberikan kepada orang yang dia dolimi. Seandainya kebaikan sudah habis, maka dosa orang yang dia dolimi itu diberikan oleh Allah sama orang tersebut, dan orang itu masuk api neraka. Ini harus hati-hati. Kita udah mati-matian sholat, puasa, zakat, bahkan itikaf 10 hari, 10 malam di sini. Tapi bisa jadi nggak kita nikmati. Limaza? Ini ada hak orang lain yang
tidak sengaja kita makan. Makanya kata Ubay bin Ka'ab, kamu tahu pernah jalan di suatu jalan yang licin dan penuh duri, apa yang kau lakukan? Aku hati-hati. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu punya rasa hati-hati. Hati-hati kita jangan sampai amal kita itu menjadi bahan yang menjadi memasukkan kita ke dalam api neraka. Jadi kalau kita buka hikam, Masya Allah, kita melakukan amal baik, kemudian kita mengharapkan kepada Allah dengan amal kita, itu sudah salah. Misalnya sholat duha, oh Allah kasih rezeki sholat duha, kita sholat duha, kemudian kita mengharapkan dapat rezeki dapat. Oh kita bilang dalam hati, oh rezeki ini karena hasil sholat duha saya, itu sudah salah. Karena urusan rezeki itu nggak ada dengan urusan ibadah. Kalau orang ibadah itu rezekinya kencang, kalau ibadah itu pernah rezeki kencang, mungkin orang kafir nggak kebagian. Tapi yang penting dari ibadah itu keberkahan hidup. Saya baca kisah Nabi Muhammad, bagaimana beliau lahir sudah membawa berkah hidup. Contoh, ketika orang-orang pedalaman, ibu susunya dengan suaminya kan biasa ngambil anak-anak dari Mekah untuk disusui di bawah kampung dia. Di dalam kisah tersebut, ibu susunya itu punya anak dan berangkat dari kampung ibu susunya itu ke Mekah itu dalam punya onta yang sudah tua, bawa bigol sudah tua, dan diceritakan paling terakhir begitu nyari anak susu, ternyata Nabi Muhammad disodorkan. Awalnya nggak mau. Satu, Nabi Muhammad anak yatim. Walaupun anak yatim, nanti yang ngasih biaya siapa? Awalnya suaminya itu nggak mau. Begitu yang lain sudah pulang semua dengan bawa anak susu semua, ini ibu susu Nabi Muhammad ini nggak dapat orang. Akhirnya daripada pulang malu diambil. Tapi begitu diambil, ternyata asinya ibu susu Nabi Muhammad itu langsung keluar, dan ontanya itu langsung keluar air susunya. Kemudian bigol itu langsung sehat. Artinya apa? Kalau orang baik pasti membawa keberkahan kepada yang lain. Nah itu Pak, yang kita cari itu barokah, bukan banyaknya, bukan jumlahnya. Karena kalau kita ngelihat jumlah, insya Allah kita nggak pernah cukup. Cobalah sekali waktu dihitung pengeluaran kita per bulan, detail semuanya. Nanti dengan pemasukan kita per bulan biasanya complang. Pemasukan 2 juta, pengeluaran bisa 2,5 juta. Malah kita bingung. Maka saya nggak pernah ngitung itu. Nah, nih kita kembali. Bagaimana cara kita menjadi takwa? Saya punya satu buku, namanya buku karangan Muhammad Nasyid Ulwan. Karangan beliau itu di rumah ada 2. Satu, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Yang kedua, Tarbiyatul Ruhiyah. Saya tertarik ketika membahas Tarbiyatul Ruhiyah. Kata beliau, orang mau jadi takwa minimal harus 5 tahapan yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita coba, kemudian kita bisa. 1. Bagaimana cara kita menjadi takwa? Menurut beliau dalam buku Tarbiyatul Ruhiyah, yang pertama kita harus muwadaah. Sadarkan diri, ingatkan pada diri kita bahwa kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita punya perjanjian, dan perjanjian itu nanti akan ditagih kepada Allah. Wa in aghna
Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zurihim dzurriyyatahum asyadu bi ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kata Allah dalam surat Al-A'raf 172, Allah mengatakan ketika Rabbu berkata kepada turunan Adam, dari turunan Adam, ala anfusihim, di hadapan diri mereka menyaksikan Allah kepada diri mereka. Allah berfirman, alastu birabbi. Dalam hadis tafsirnya bahwa kita menjadi kita sekarang, dulu ada perjanjian sebelum kita di alam dunia. Dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb? Berarti kalau kita kemudian kita menjawab bala syahidna, betul dan kami menyaksikan. Artinya apa? Kita itu sudah punya perjanjian di hadapan Allah bahwa kita menyatakan Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb, berarti kita ini sebagai abid, hamba. Tugas abid itu adalah berbakti kepada Rabbnya. Tugas Rabb adalah memberikan semua kebutuhan abidnya. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan kami memuliakan anak Adam yang ada di lautan dan di daratan dan di lautan, dan kami memberikan rezeki. Berarti kita itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah berikan rezeki. Di mana kita berada, baik di laut, baik kita di darat, kita diam aja ada. Dalam ikam, saya lebih suka ngebuka ikam. Dalam ikam itu ada seorang yang ingin uji, ingin ngetes rezeki Allah. Jadi dia sekali waktu masuk ke dalam gua, dia ingin tahu rezeki Allah. Masuk ke dalam gua, dia pengen tahu benar tak rezeki Allah itu datang. Masuk ke dalam gua, ternyata hujan. Dia ketawa, dari mana rezeki datang? Begitu hujan, ternyata datang kabilan dagang. Karena kalau di padang pasir kan begitu hujan mereka nyari buah. Kebetulan mereka masuk di dalam itu orang itu. Kemudian orang itu sengaja tidur. Kemudian kabilan dagang menghidupkan api unggun. Mereka kaget ada orang dalam sini. Dia nggak mau diam. Kemudian dibangunin, diam aja. Kemudian ada salah satu rombongannya mengatakan, orang ini sudah lama kelaparan, nggak bisa ngomong dia. Maka dibuatkan nasi. Begitu sedang dibuatkan makanan roti, ada salah satu dari rombongan itu mengatakan, bagaimana mau makan roti sedangkan dia ini sudah berapa hari nggak makan? Buatkan bubur, dibuatin. Begitu dia buatin bubur, mau disodorkan, orang ini diam aja, diam. Kemudian sahabatnya rombongan kabilah dagang ini berkata kepada temannya, gak mungkin dia kuat angkat tangan, udah suapin. Begitu mau disuapin dia ketawa. Inilah rezeki Allah. Ternyata rezeki Allah itu yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar rezeki. Sebenarnya kemanapun kita pergi, sebenarnya rezeki itu yang ngejar kita. Ini buktinya. Kata guru saya mengatakan rezeki itu nggak akan jauh dari sejengkal dari perut kita. Ini air ini ya rezeki karena dia dekat, kan dia dekat, itulah rezeki. Makanya khawatir kita. Ada seorang ulama mengatakan, kau boleh bermaksiat kepada Allah, tapi kau ingat berapa perkara. Satu, kau boleh bermaksiat kepada Allah, tapi kau jangan hidup di atas bumi Allah. Kau boleh bermaksiat kepada Allah, tapi jangan kau hirup udara Allah. Kau boleh bermaksiat kepada Allah, kau jangan makan rezeki Allah. Kau boleh bermaksiat kepada Allah, tapi jangan hidup, jangan di bawah sinar matahari Allah. Tidak bisa lari. Rezeki itu ada, tapi perjanjian kita kepada Allah dalam surat Al-A'raf 172 ini
Qalu bala wa syahid. Lalastu bi rabbikum, kata Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhan? Kita qalu bala syahidna. Kita mengatakan ya betul. Wa taqulu, dan kemudian mereka akan berkata yaumul qiyamati, inna kunna an hadza minal ghafilin. Sungguhnya kami dari perjanjian ini menjadi lupa. Artinya begini, kita banyak lupa tentang perjanjian ini. Pada di hari kiamat nanti Allah akan bertanya ke perjanjian ini. Suka nggak suka? Nanti Allah akan pertanyakan bahwa Allah mengatakan Rabb, kita menjalankan habitnya, dan di hari kiamat antakulu, banyak orang yang berkata inna kunna an hadza minal ghafilin. Kami sesungguhnya kami dari perjanjian ini lupa. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan kita ini banyak lupa. Dunia itu tarikannya luar biasa. Luar biasa. Makanya bersyukur Pak, kita masih ikut talim. Imam Sayyidina Ali mengatakan ada 20 keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Satu, ilmu itu warisan para nabi. Kalau Bapak masih sering ikut talim, yang ngajar talim berarti mencari warisan nabi. Nabi itu warisin bukan harta tapi ilmu. Kemudian ilmu kita ini akan dibawa dari hidup, nanti dibawa mati. Sedangkan harta dibawa sampai hidup, dia tidak akan dibawa mati. Rasulullah pernah berkata, kalau anak Adam meninggal, maka 3 yang mengantar dia ke alam kubur, 2 pulang lagi, 1 yang menemani. Yang mengantar 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Yang 2 harta dan amalnya, itu harta dan keluarganya itu pulang lagi, baru amalnya kita tinggal. Sebagaimana hebat juga pasti kita tinggal anak, secantik-cantiknya istri, sayang-sayang kita sama anak. Belum pernah anak begitu ada orang tua meninggal, anaknya ikut di kuburan, ikut di dalam kuburan, ikut nyemplung. Enggak. Itu gambaran bahwa anak, harta, dia pulang. Tapi yang untuk tinggal kita, amal kita. Maka sesibuk apapun kita ngurusin anak, cari rezeki buat anak, jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri. Hak kita kepada Allah. Nanti insya Allah rezeki anak datang sendiri. Jangan sampai naudzubillah kita cari rezeki nggak sholat. Belum tentu anak ingat sama kita. Bahkan ngerinya itu kalau kita nyari rezeki dengan tidak halal, diberikan kepada anak kita menjadi barang tidak halal juga. Kullu nabatin minal haram Panaur Allah bi, semua barang yang diciptakan dari haram maka neraka bagiannya. Maka kita sekarang berpikir nih, saya mati-matian nyari uang buat anak, sampai nggak sholat, sampai haram dikejar haram dihantam, sama tetangga musuhan, sama teman bisnis saling musikut. Tapi kalau kita sudah dapat, itu nggak akan kita bawa pulang kepada Allah. Makanya pernah malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, ahbabta mimma sita fa innaka farqabi. Ya Muhammad, if'alu mimma sita fa innaka mujibi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sekendakmu, tapi kau pasti akan mati. Jadi sekarang itu bisa, sekendak kita itu bisa. Bahkan saya ngelihat orang minum itu, orang mabuk, oh cuma air juga, di botol itu cuma air. Kenapa kita bisa? Kita juga bisa. Kalau kata prestasi, oh bisa kita juga. Tapi kita takut isma sita, fa'innaka maitun, nanti ada kematian. Sehebat-hebatnya hidup kita pasti ada endingnya. Enggak ada yang enggak ada ending. Nih pertama,
maka ingat perjanjian kita kepada Allah bahwa ini nanti akan ditagih. Kedua, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ahbabta mimma sita fa innaka mubarakun bi. Cintailah yang bisa kamu cintai, tapi pasti yang dicintai akan berpisah denganmu. Kita cinta sama anak, sampai kita usahakan sekolah yang bagus, kuliah yang bagus. Kita cinta kepada harta, cinta rumah, fa innahu mubarakun. Tapi ingat, dia akan berpisah denganmu. Kemudian kata malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya malu mimma syi'ta, kerjakan yang ingin kau kerjakan, fa innaka mujibin, tapi ingat kamu akan dibalas dengan apa yang kau kerjakan. Sekarang orang sholat Allah nggak rugi, orang berhenti sholat Allah nggak rugi, tapi semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah mengatakan, wahadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Sungguhnya manusia itu sudah kami berikan hidayah, tinggal mereka milih mau syukur atau mau kufur. Hidup di dunia ini pilihan. Makanya yang pertama itu yang harus bangkit dalam diri kita adalah muada'ah, merasa punya janji dengan Allah. Jadi hidup kita nggak lepas. Kita ngelakukan dosa, aduh nanti gimana? Jangan kita sekali waktu Handola dalam masjid menangis. Begitu sedang nangis, datang sahabat Abu Bakar. Ya Handola lima tabki. Ya Handola, kenapa kau menangis? Abu Bakar, saya ini seorang munafik. Kalau saya sedang dekat dengan Rasul, seakan-akan surga dan neraka itu mudah disentuh. Surga mudah dicapai, neraka mudah dihindari. Tapi begitu Rasul jauh dari aku atau aku jauh dari Rasul, aku lupa dengan perkataan Rasul. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar menangis. Dua orang laki-laki menangis di masjid. Kemudian didengar Rasulullah menyampiri mereka. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana tabki? Kenapa kalian berdua nangis? Abu Bakar menceritakan begini. Kemudian apa yang Rasulullah menjawab? Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa kurang, bisa tambah, bisa kurang. Artinya, sudah karakter kita orang beriman itu kadang-kadang iman kurang, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Kan harus juga teman. Kadang-kadang sholat subuh itu semangat, kadang-kadang sholat 5 waktu berat. Itu yang gak ada godaan, apalagi kalau ada godaan. Maka itu yang pertama harus kita lakukan agar kita takwa ini bangkit. Ingat muada'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan sekarang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in ahsantum li anfusakum fa'in sa'altum falaha. Kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepadamu. Kalau kau berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu. Ini muada'ah. Yang pertama kalau kita ingat, jangan sampai kita lepas. Di mana? Karena ini pengikat kita. Pengikat kita dengan Allah itu. Bahwa kita merasakan bahwa dulu kita pernah perjanjian di hadapan Allah. Bahwa kita menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb di alam ruh. Nanti kita akan berkata 2 kali kepada hari kiamat. Tapi yang saya khawatirkan, inna kunna an hadza minal ghafilin. Tapi sesungguhnya kami dari perkara ini suka lupa. Nauzubillah subhanallah. Ini yang kita buat. Muada'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kita semua enggak ada gerakan kita yang tidak ada perhitungannya. Semua akan disaksikan oleh jangan jauh. Yang disaksi ini kan anggota tubuh kita. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim. Pada harian kiamat semua mulut mereka dikunci dan tangannya lah, kakinya lah yang menjadi saksi. Jadi pada hari kiamat tangan kaki kita ini akan menjadi musuh kita. Makanya hati-hati guna ya, kita begitu. Muada'ah harus kuat, harus rajin kita. Makanya salah satu
kita membangkitkan Muwaddah ini, saya punya teman soleh Umar Abdul Aziz. Setiap malam mengumpulkan ahli fikih pada pagi, ulama-ulama kumpul di tempat beliau, menceritakan tentang kiamat, tentang ngerinya kiamat, dan mereka itu nangis. Kalau kita kan beda, kalau kumpul main gaple, kalau enggak main HP. Kalau Umar Abdul Aziz kumpul itu ulama-ulama ceritakan tentang dunia dengan kehidupan nanti di akhirat, dan Umar itu nangis, semua nangis. Bahkan sekali waktu Umar bin Abdul Aziz pernah lewat kuburan orang Muawiyah, dia mengatakan, inilah makam nenek moyang kita. Mereka dulu pernah hidup, sekarang mereka sedang mau bertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Itu juga kita. Bisa jadi lebaran ini ya udah terakhir. Oh, depan belum tentu dapat lagi, maka ya harus kita bangkitkan bahwa kita punya perjanjian kepada Allah. Nanti akan ditagih. Jadi mulai kita ngerem. Mau maksiat, istighfar lagi, maksiat, istighfar lagi. Kemarin saya ada tamu, seorang ustaz dari Palembang. Dia bercerita ada seorang pengusaha orang Jakarta datang ke seorang guru. Dia ingin tobat. Cuman ini sudah izinnya, beliau juga sudah boleh menceritakan kata beliau. Jadi disuruh, udah sholat tahajud istighfar. Sebanyak dia banyak istighfar. Sampai kalau dia masuk masjid, kemudian istighfar, salat subuh, istighfar sampai keluar itu dia gak akan keluar dari masjid sebelum salat subuh dan salat duha. 3 minggu setelah itu ternyata Allah membuka rezeki buat dia. Kenapa? Karena taubat itu membuka rezeki. Buka aja surat Nuh, wa qul istaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Sekarang dia jadi pengusaha, pemborong tower Jakarta. Dari Jakarta sampai Surabaya itu katanya ada 350 tower yang dia punya. Dan sodakonya tahun ini itu 2M. Dan dia tiap bulan itu sodako beras itu 150 sak. Dari mana? Padahal dia takut kepada kematian, justru rezeki datang. Itulah hidup. Bukan berarti orang yang muada itu dulu nggak punya rezeki, salah. Rezeki itu urusan Allah. Rezeki itu datang sendiri. Memang takdirnya orang itu harus kaya. Bagaimana Abdullah bin Auf, orang yang sahabat Rasulullah SAW yang super kaya, tapi nggak pernah dia meninggalkan satu ibadah pun bersama Rasulullah SAW. Kalau itu kan muada, rezeki itu akan datang kepada kita seperti kematian juga akan datang kepada kita. Nanti di kiamat baru kita dihitung. Rezeki ada 2 masalah, pertanyaan yang besar buat kita. Min aina ila aina, dari mana uangmu, rezekimu kau dapat, dikemanakan rezekimu kau belanjakan. Hati-hati kita kerja walaupun halal. Kita kerja halal, belanjanya itu hati-hati. Karena membelanjakan uang itu ada hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nyari rezeki halal dibelanjakannya enggak halal. Atau dari nyari rezeki enggak halal dibelanjakan halal, oh enggak bisa. Maka cari rezeki itu yang biasa-biasanya. Kalau rezeki akan datang insyaallah. Nih, orang tadi ternyata punya rasa takut kepada Allah itu melampaui sumber rezeki buat dia. Bahkan diceritakan beliau itu nggak pernah keluar sholat subuh, nggak akan keluar kalau sudah belum sholat duha. Jadi duhanya di masjid. Ternyata Allah membuka rezeki. Menjadi seorang pemborong tower
dari Jakarta sampai Surabaya itu ada, kalau nggak salah ceritanya 350 ton. Satu bulan dia sodako beras minimal 150 sak. Infaknya 2M. Kalau infak itu 2M, 2M itu dua setengah ya dari harta. Berapa? Jangan usah dihitung lah, kita pusing nanti. Orang yang lain kaya, kita yang mumet. Artinya gini Pak, yang digambarkan dalam benak saya dari cerita itu, oh tugas kita pokoknya ngejar aja ke Allah. Pokoknya ibadah yang bagus, segala yang bagus, urusan rezeki itu datang. Dan banyak orang yang bertobat justru rezeki itu datang. Dan Ustaz Dik-Dik itu membuka surat itu, surat Nuh itu, wa qul istaghfaru innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrar yumdidkum bi amwali wa banin. Minta ampunan kepada Tuhanmu, sungguhnya Tuhan yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan harta dan menumbuhkan dan mengembangbiakan anak. Dan jadi Ustaz tadi berpendapat bahwa istighfar itu justru penarik rezeki. Kau gitu, yaitu janji Allah. Gimana kita? Yang penting tugas kita pada waktu yang keluar, mulai kita hitung. Ramadan kemarin kita jangan lupa, kalau sempat itikaf 10 hari di sini, ya kalau bisa ya seminggu sekali kita ada di sini itikaf. Bisa mas sebulan sekali yang adakan itikaf. Waktu Ramadan kita bisa itikaf, tapi itikaf itu terbagi dua Pak. Satu, itikaf karena ibadah. Dua, supaya hindar dari istri. Yang kedua yang lain. Kenapa itikaf terus? Ternyata menghindar dari istri. Belanja, kita mau ibadah padahal bukan. Nanti lihat aja. Sawahnya kalau dia masih betah di sini masjid berarti itikafnya bagus, kalau enggak berarti itu karena anak makhluk. Itu Pak ya, mudah-mudahan satu muadaah insya Allah. Ada berapa tahun ya waktu corona, ya udah berapa tahun otomatis saya sering berkumpul bertemu, pasti ada kesalahan, mungkin cara ngomong saya di keluarga Baitul Ulum ini. Kemudian dari waktu ini saya mohon dimaafkan dan dihalalkan semuanya, dan saya mohon kesalahan mulut ini dimohon dimaafkan. Demi Allah, kesalahan ini tidak ada lahir dari sendiri, tapi karena kebodohan diri sendiri. Bukan karena maksud, kalau bapak-bapak mah udah nggak apa-apa, nggak usah minta maaf sama saya. Tapi saya minta maaf sama bapak. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah buat saya, kesehatan saya semakin positif ya. Ya alhamdulillah Ramadan kemarin saya ketar-ketir. Biasanya saya punya teman di masjid. Ya takdir Allah Pak ya. Ramadan itu masuk rumah sakit, darahnya 600. Istrinya begitu sawah kemarin meninggal. Saya itu sama ketar-ketir kalau sudah ketemu Ramadan, ketemu bulan Lebaran itu ketar-ketir. Masanya kan kuah itu, makan nasi kuah lagi. Alhamdulillah saya periksa ya nggak naik, cuman nanti insya Allah tanggal 6 kita periksa lagi, yang dilihat kolesterol. Cuman dokter itu agak curiga di kolesterol, karena saya agak pening gitu. Karena saya Lebaran ini nggak makan daging. Mungkin peningnya dari yang lain, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan saya sehat, Bapak juga begitu, dan mudah-mudahan puasa ini, puasa yang sudah lalu ini adalah puasa yang terbaik buat kita. Kalau kita ketemu, diberikan Allah waktu ketemu dengan Ramadan lagi, kita mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik, ekonominya, kekuatan fisiknya, ilmunya, supaya kita menjadi orang-orang